Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Rahimah, mahasiswa semester 4, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, jadi hari ini kita akan belajar atau membahas mengenai pembahasan materi sholat Jumat. Nah, seperti ini ya gambarnya, sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita ketahui dulu nih apa sih sholat Jumat gitu. Nah, sholat Jumat itu merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau ketika waktu sholat zuhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Nah, hukum melaksanakannya adalah fardu ain bagi setiap laki-laki yang sudah baligh. Juga bagi orang yang telah melaksanakan sholat Jumat, maka ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, tapi bukan berarti sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur ya. Lalu kemudian yang kedua ada dasar hukum sholat Jumat. Nah, dasar hukum sholat Jumat itu ada 5. Yang pertama, kedudukan hari Jumat sebagai hari yang terbaik dibanding hari-hari lainnya. Nah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya hari Jumat adalah tuannya semua hari dan bagi Allah merupakan hari yang paling agung. Nah, di mata Allah hari Jumat lebih agung dari hari Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, kemudian yang kedua itu meninggalkan pekerjaan apapun ketika sholat Jumat hendak dilaksanakan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli." Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu sholat Jumat bagi laki-laki yang sudah baligh. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergi menunaikan sholat Jumat wajib bagi semua laki-laki yang sudah memasuki usia baligh. Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Dawud. Kemudian yang keempat yaitu laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja akan berkarakter tidak disiplin. Nah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya siapapun yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan perasaan remeh, Allah akan jadikan kebiasaan itu berada dalam hatinya. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu sholat subuh, isya, dan asar sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku berniat menyuruh laki-laki untuk sholat berjamaah, lalu aku akan membakar rumah-rumah yang meninggalkan sholat Jumat. Nah, kemudian yaitu pembahasan selanjutnya ada syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Nah, kita bahas yang syarat sah dulu. Syarat sah itu merupakan ketentuan-ketentuan yang menyebabkan diterimanya sholat Jumat. Syarat sah sholat harus dipenuhi selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Terus yang kedua yaitu syarat wajib. Nah, yang pertama Islam. Tidak sah sholat Jumatnya orang kafir. Kalau misalkan dia bukan Islam, ya dia tidak perlu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu merdeka. Tidak sah sholat Jumat bagi hamba sahaya atau budak. Jadi budak atau hamba sahaya itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemudian yang ketiga yaitu memasuki usia baligh. Nah, namun bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, sholatnya tetap sah karena belum diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Tetapi sangat dianjurkan untuk ikut serta sebagai pembelajaran. Jadi untuk kebiasaan dia nanti ketika dia sudah memasuki akil baligh gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu berakal. Tidak wajib bagi sholat Jumat bagi orang yang hilang ingatan, gila, ayan, pingsan, dan mabuk-mabukan. Jadi misalkan orang yang tidak berakal atau orang yang gila, hilang akal, dia itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kelima yaitu laki-laki khususnya ya yang melaksanakan sholat Jumat itu bukan perempuan. Jadi tidak wajib sholat Jumat bagi laki-laki yang belum baligh dan perempuan baik yang sudah baligh ataupun belum. Kemudian yang keenam yaitu sehat. Nah,
orang sakit tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu orang yang sehat, yang berakal. Jadi kalau misalkan dia sedang sakit, berarti dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat karena uzur dia sedang sakit. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu menetap. Tidak wajib bagi orang yang berpergian ke suatu tempat yang tidak memiliki niat untuk menetap selama minimal 4 hari. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ada 2 khutbah Jumat. Nah, seperti ini gambarnya, 2 khutbah Jumat ini ada contohnya jamaah ini sedang mendengarkan sholat Jumat. Nah, kemudian 2 khutbah Jumat itu dibaca sebelum sholat pelaksanaan sholat Jumat, dan khotib atau pembaca khutbah harus berdiri. Selain itu, di antara 2 khutbah disela-selai dengan duduk sejenak. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Nah, seperti dalam sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat juga memiliki tata cara pelaksanaan yang diatur secara ketat. Nah, rangkaian pelaksanaan sholat Jumat berbeda dengan sholat fardu lainnya karena menyertakan 2 khutbah sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Nah, kalau misalkan sholat wajib kan seperti sholat 5 waktu itu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu kan tidak ada khutbah ya, tidak ada khutbah. Jadi yang ada khutbah hanya di sholat Jumat. Namun pelaksanaan sholat Jumat juga memiliki persamaan dengan sholat fardu, yaitu ada 2 pelaksanaan yang hukumnya sunnah, yakni muakkad dan ghair muakkad, dan itu wajib untuk dipenuhi. Nah, mungkin ini adalah pembahasan mengenai apa sih itu sholat Jumat gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.